Kami persilakan Ibu Alia Mustika Ilham dari fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang terhormat pimpinan beserta wakil pimpinan dan juga yang saya cintai teman-teman Komisi 9. Yang terhormat Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang baru. Selamat datang Pak, selamat bergabung di Komisi 9 beserta jajarannya. Yang sama saya hormati dan saya cintai Bu Penny, Kepala Balai POM beserta jajaran dan juga Kepala Dirut PT Bio Farma beserta jajarannya. Selamat tahun baru, semangat baru. Kira-kira besok Bapak semua yang hadir di sini, khususnya Pak Menteri, ikut divaksin juga ya Pak ya? Mestinya nanti bareng sama Komisi 9, disaksikan sama Komisi 9 dan juga beserta Ibu Penny. Saya tidak berpanjang lebar, di sini Kemenkes mengatakan bahwa vaksinasi akan selesai dalam waktu kurang lebih 15 bulan. Belum ada indikasi apakah antibodi dari vaksin bisa bertahan selama itu. Jadi, ada kemungkinan bahwa penerima vaksin gelombang pertama atau kedua sudah tidak lagi kebal saat program selesai. Mohon penjelasan rinci terkait hal ini. Samping itu juga banyak hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan waktu vaksinasi ini, misalnya faktor geografi dan segi demografi mengingat penduduk Indonesia tersebar di berbagai pelosok tanah air dan sebagian daripadanya sulit dijangkau. Di sisi lain, keadaan dan kesiapan infrastruktur kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk faktor transportasi, penyimpanan dan distribusi vaksin, serta elemen logistik yang lain, kapan berbagai jenis vaksin yang dipesan pemerintah datang di Indonesia sesuai kesanggung penjualnya, juga harus menjadi bagian dari perencanaan yang realistik. Mohon penjelasan terkait dengan kesiapan vaksinasi sampai pada hari ini. Terkait dengan distribusi logistik, vaksin mengharuskan kita menyalurkan kurang lebih 426.800.000 dosis ke seluruh Indonesia. Satu sisi pernyataan di media tulis bahwa Pak Menteri akan melibatkan pihak swasta. Di sini pihak swasta yang masuk kategori itu siapa saja dalam hal distribusi logistik. Mohon penjelasan tentang hal ini karena keamanan dan kesiapan infrastruktur vaksinasi menuntut kesiapan semua pihak tentang ancaman biohazard. Mohon penjelasan juga tentang informasi bahwa Gavi Covax atau organisasi nirlaba internasional tentang vaksin COVID akan memberikan bantuan dosis vaksin ke Indonesia. Bagaimana skema vaksinasi yang direncanakan pemerintah tentang hal ini? Karena Gavi tidak melibatkan jenis vaksin Sinovac yang akan disuntikan mulai besok 13 Januari 2020. Prioritas masyarakat Indonesia yang mana yang akan disuntik dengan vaksin bantuan Gavi tersebut? Selanjutnya pertanyaan teknis tentang Sinovac. Apakah vaksin Sinovac dapat melindungi masyarakat dari gejala ringan hingga berat? Apakah vaksin Sinovac ini dapat menghentikan penularan COVID-19? Apa jaminannya? Berapa lama vaksin Sinovac melindungi manusia dari infeksi COVID-19 hingga harus di-booster lagi atau disuntik ulang? Dan dengan efikasi Sinovac 65,3%, optimisme apa yang ingin dicapai pemerintah dalam menangani pandemi melalui deklarasi UEA dari Balai POM? Tadi Pak Saleh mengatakan ada kecenderungan usia dari pembatasan 18 sampai 59 tahun. Di atas 59 tahun akan bisa diadakan vaksin. Dan kalau Mbak Ning sendiri menolak. Nah sekarang apa sanksi daripada penolakan tersebut? Karena di beberapa media termuat beberapa sanksi-sanksi, ada denda 5 juta, ada denda 10 juta, ada denda 100 juta dan tahanan 1 tahun. Tolong dari pihak Kementerian Kesehatan juga menjelaskan hoax yang beredar tersebut di media-media. Dan salah satu syarat yang dari semua relawan vaksin di Bandung yang berjumlah kurang lebih 1.620 orang harus berumur 18 sampai 59 tahun. Kalau Pak Saleh tadi menekankan kalau di atas 59 tahun. Nah, bagaimana dengan uji klinis di bawah usia 18 tahun tersebut? Pemerintah melalui media untuk anak-anak nantinya katanya dosisnya tinggal diturunkan. Begitu juga bagi yang memiliki penyakit penyerta. Pertanyaan saya lebih lanjut, apakah akan ada uji klinis bagi anak-anak seperti orang dewasa untuk mengetahui dosis yang tepat sesuai dengan kategori umur? Saya pertanyakan ini karena mengingat dunia pendidikan kita khususnya bagi anak-anak SD, SMP, dan SMA yang semuanya di bawah
usia 18 tahun tersebut harus segera difikirkan agar mereka bisa segera kembali sekolah seperti biasa dan bisa jadi salah satunya mempercepat proses vaksin untuk mereka. Selanjutnya saya melihat ada perbedaan data daripada Bio Farma dan juga Kementerian Kesehatan. Kalau sebelumnya saya pernah menyoroti Permenkes ada 6 vaksin ya, dan setelah saya soroti ada satu nama vaksin Novavax itu sehingga Permenkes dirubah. Dan saya melihat di sini di Bio Farma ada 6 yang direkomendasi, sedangkan di Kementerian Kesehatan ada 5. Tetapi ada perbedaan daripada jumlah untuk Bio Farma dan juga daripada Kementerian Kesehatan. Di Bio Farma di sini yang binding atau firm order sudah jumlahnya 225.504, sedangkan di Kementerian Kesehatan 329.504. Ada selisih kurang lebih 110 vaksin ya. Mohon penjelasan dari Bapak Menteri Kesehatan dan juga Bio Farma. Saya kira cukup dari saya. Sekali lagi terima kasih. Oh mohon maaf, ada lagi satu titipan permasalahan lain adalah daripada sumber penganggaran yang kemudian mencuat akan terjadinya risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin. Pemerintah tentu harus menyiapkan anggaran yang cukup besar, apalagi Bapak Presiden Jokowi sudah menjanjikan vaksin ini gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sangat mendukung vaksin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun hal ini dihadapkan pada keuangan negara dan ruang fiskal yang terbatas. Hal ini tentu akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat berat, terpukul oleh pandemi yang tidak juga berakhir. Untuk itu saya ingin laporan secara rinci kebutuhan anggaran vaksinasi ini, perencanaan anggaran harus hati-hati dan dijelaskan sumber dan pembiayaan pengadaan serta distribusi vaksin tersebut, sehingga nantinya tidak melibatkan hutang negara. Mungkin faktor inilah sehingga Pak Guni ditempatkan di Kementerian Kesehatan guna menangani pandemi COVID-19. Saya kira cukup dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.